A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel Pintu Hidayah. Harapan dan doa saya, semoga sahabat sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kali ini kita akan membagikan tentang puasa Ramadan tapi meninggalkan salat. Bagaimana hukumnya? Wahai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita akan memasuki bulan puasa. Berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan adalah ibadah yang harus dijalankan oleh umat Islam. Puasa Ramadan juga termasuk dari salah satu rukun Islam. Namun kerap kita menemukan di bulan Ramadan ini umat muslim yang menjalankan ibadah puasa namun tidak mendirikan sholat 5 waktu. Padahal sholat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Adapun waktu sholat yang diwajibkan telah ditentukan berdasarkan ketentuan syara, yaitu sebanyak 5 kali dalam sehari, atau sering disebut sholat 5 waktu. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang membedakan seseorang di antara kalian dengan orang kafir adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Begitu pentingnya ibadah sholat 5 waktu sehingga di akhirat nanti amalan inilah yang akan dihisab pertama kali. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Apakah puasanya sah? Hukum puasa tapi meninggalkan sholat. Ada sejumlah pendapat mengenai puasa namun tidak sholat. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum puasa bagi orang yang meninggalkan sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah berkata, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidak diterima karena orang yang meninggalkan sholat berarti kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran Surah At-Taubah ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa'ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Yang artinya, jika mereka bertaubat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 11. Alasan lain didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, perjanjian antara kami dan mereka atau orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan salat termasuk suatu kekafiran merupakan pendapat mayoritas sahabat Nabi. Bahkan pendapat tersebut dapat dikatakan sebagai ijma' atau kesepakatan para sahabat. Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in masyhur, pernah berkata, para sahabat Nabi SAW tidak pernah menganggap suatu amalan yang apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir selain perkara sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Wahai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sementara ulama lainnya ada yang berpendapat bahwa seseorang yang menunaikan ibadah puasa tetapi tidak mengerjakan sholat 5 waktu karena malas hingga habis waktu sholatnya, maka status keagamaannya masih muslim dan puasanya tidak batal. Akan tetapi, secara hukum fikih puasanya tidak bernilai apapun dan pahalanya pun akan berkurang. Oleh karena itu, hukum puasa bagi orang yang meninggalkan sholat akan sia-sia ibadah puasa yang dikerjakannya. Selain itu, orang yang tidak pernah melaksanakan sholat kemudian berpuasa, oleh sebagian ulama dikatakan sebagai orang yang kafir. Tentu ia tidak akan mendapatkan pahala puasa. Ustadz Adi Hidayat pun berpendapat mengenai puasa. Dia menjelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan puasanya mereka yang tidak bisa menjaga maksiat. Misalnya berpuasa tapi mencuri, berpuasa tapi berkata-kata kotor. Siapapun orang yang puasa meninggalkan makan minumnya tapi tidak terputus dengan kata-kata yang kotor, jorok dan tercela, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Maka kalau ada orang puasa senang mencuri, senang mencela, itu kata Nabi, Allah tidak butuh puasanya. Begitulah tutur Ustadz Adi Hidayat. Dan Ustadz Adi Hidayat pun menuturkan bahwa fungsi puasa adalah sebagai perisai dari maksiat. Jika ada orang yang berpuasa namun masih bermaksiat, maka itu berarti ada yang salah dengan puasanya. Orang yang berpuasa tapi melakukan maksiat saja, Allah tidak butuh puasanya, apalagi yang meninggalkan sholat. Sementara itu, Buya Yahya juga berpendapat mengenai orang yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat. Buya Yahya menyampaikan bahwa jika ada yang berpuasa namun tidak sholat, maka sebaiknya didoakan saja agar ibadahnya bisa lebih sempurna lagi. Alhamdulillah jika ada orang sering meninggalkan sholat tapi masih berpuasa. Yang parah itu sudah tidak sholat, tidak berpuasa. Semoga berkat puasanya dia bisa menyempurnakan dengan sholatnya. Begitulah tutur Buya Yahya. Namun Buya Yahya juga mengingatkan jika meninggalkan sholat wajib itu hukumnya adalah dosa besar. Namun bagi sesama muslim, hendaknya tidak perlu merendahkan mereka yang meninggalkan sholat dengan menyampaikan kata-kata yang tidak baik pada mereka. Wahai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pendapat ulama mengenai puasa Ramadan tetapi meninggalkan sholat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.